Halo sobat calon dokter, bertemu lagi bersama saya Dr. Berli. Kita kali ini akan membahas tips and trik selama bulan Ramadan dan bagaimana tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Nah, untuk sobat calon dokter, mungkin selama ini yang bagi beragama Islam atau umat Muslim, ketika bulan puasa mungkin sering ada beberapa penyakit-penyakit yang sering terjadi selama bulan Ramadan. Paling sering adalah penyakit MAH ya. Penyakit MAH ini memang penyakit yang sering terjadi ketika orang berpuasa kurang lebih bisa 12 sampai 14 jam. Nah, di sini bisa terjadi peningkatan asam lambung yang berlebih sehingga bisa terjadi kambuhnya penyakit MAH, apalagi yang mempunyai riwayat sakit MAH. Nah, kali ini juga kita akan membahas apa saja sih penyakit-penyakit yang terjadi selama bulan Ramadan. Yang kedua, bagaimana sih cara minum obat selama bulan Ramadan? Karena bagi yang berpuasa sebenarnya tidak ada halangan untuk minum obat di bulan Ramadan ketika ingin berpuasa bagi yang memang penyakitnya tidak berkaitan dengan membatalkan puasa. Contoh, misalnya pada penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini kan sering terjadi ketika terjadi kekosongan lambung yang sangat lama sehingga menyebabkan asam lambung meningkat dan muncul gejala misalnya mual, nyeri ulu hati, sakit perut, pusing ya. Nah, tanda-tanda gejala ini merupakan gejala-gejala daripada sakit MAH atau kita bilang sindrom dispepsia. Sindrom dispepsia ini pengobatannya tentu mungkin bagi pasien yang punya riwayat penyakit MAH kronis seringlah minum obat-obat seperti obat anti asam lambung ya, obat anti mual muntah. Namun gimana sih caranya kalau kita lagi tidak sedang kambuh MAH-nya, pengen berpuasa, takut nanti ketika berpuasa malah kambuh nih sakit MAH-nya. Nah, caranya ketika bulan puasa tiba ya, pada saat sahur minum obat MAH-nya bisa sesudah sahur. Setelah itu artinya sebelum waktu imsak sudah memulai minum obat MAH ya. Setelah itu pas ketika mau berbuka puasa di waktu maghrib ya, ketika sudah azan maghrib, boleh minum obat MAH-nya lagi sebelum berbuka. Nah, yang pertama, ketika ingin berbuka puasa pun juga hati-hati, jangan langsung makan makanan yang bersantan. Kita terbiasa orang Indonesia makannya kolak ya, mungkin makan makanan yang bersantan ya, gulai misalnya. Nah, ini juga resiko untuk terjadi peningkatan asam lambung yang berlebih karena adanya interaksi makan makanan yang asam ya, pedas ya, sama makan makanan yang sifatnya merangsang asam lambung untuk meningkat. Untuk itu mungkin ketika memang sedang mengalami sakit MAH, boleh minum obat di waktu jam-jam seperti tadi. Saya biasanya minum obat 3 kali sehari, Dok. Boleh. Caranya bisa di waktu sahur, terus berbuka puasa sama di jam 11 atau jam 10 malam ketika setelah sholat tarawih ya, atau sebelum mau tidur malam hari. Nah, ada juga beberapa penyakit selain penyakit MAH, mungkin bagi pasien-pasien yang mempunyai sakit gula ya, diabetes atau penyakit kolesterol. Nah, ini juga hati-hati. Paling sering sesudah berbuka puasa makan makanan yang manis ya, seperti itu. Nah, ini juga salah satu resiko menyebabkan meningkatnya gula darah sehingga pasien akan terjadi tidak terkontrol gula darahnya sehingga diabetes mellitusnya kambuh lagi atau penyakit gulanya kambuh. Begitu juga penyakit-penyakit yang kolesterol karena sering makan makanan berminyak ketika waktu berbuka puasa ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan kolesterol di dalam darah sehingga kambuhnya hiperkolesterolemia atau kolesterol yang tinggi di dalam darah tersebut. Nah, untuk itu mungkin yang bagi punya penyakit gula mungkin bisa menggunakan gula-gula yang bukan gula dari glukosa, misalnya banyak ya, bisa diabetasol, tropicana slim, stevia atau gula-gula jagung ya, seperti itu. Nah, untuk yang kolesterol juga sama, mungkin dengan makan makanan yang rendah minyak ya, atau rendah lemak. Nah, ini bisa tetap stabil ya kolesterol gula darahnya, seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh komen ya, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sobat calon dokter.